الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى فصل في اختصار السجود. Pasal yang berikutnya tentang meringkas sujud. Yang dimaksud oleh beliau yaitu apabila seorang hendak sujud, maka dia tidak membaca surah tersebut dari awalnya. Dia tidak membaca surah tersebut dari awal surah. Namun yang dia baca adalah ayat yang di situ ada sujudnya. Dia meringkas. Dia tidak membaca dari awal. Apakah yang demikian ini boleh? Misalnya dia ingin sujud tilawah, maka dia langsung membaca kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, pada saat dia membaca itu, apakah dia langsung sujud? Apakah yang demikian ini boleh? Atau dia harus membaca dari pertama, dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wa huwa yaqra'a ayatan aw ayataini thumma yasjud. Yang dimaksud meringkas sujud yaitu membaca satu ayat atau dua ayat kemudian sujud. Haka Ibn al-Munzir 'an asy-Sya'bi wal Hasan al-Basri wa Muhammad ibn Sirin wa an-Nakhai wa Ahmad wa Ishaq annahum karihu dzalik. Telah disebutkan oleh Ibn al-Munzir dari asy-Sya'bi, Amr bin Syarahil, Al-Hasan al-Basri, Muhammad bin Sirin, An-Nakhai, yani Ibrahim bin Yazid, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahuyah, bahwa mereka membenci hal tersebut. Wa an Abi Hanifah wa Muhammad bin Al-Hasan wa Abi Thawr annahu la ba'sa bih. Sedangkan dari Abu Hanifah, Muhammad bin Al-Hasan, Abu Thawr mengatakan tidak mengapa. Wa hadza muqtada madhhabina, dan ini adalah yang ditunjukkan oleh mazhab kami, yakni mazhab al-Imam Syafi'i. Yakni beliau membolehkan dan tidak dimakruhkan sama sekali. Faslun, pasal yang berikutnya. Idza kana musalliyan munfaridan sajada liqira'ati nafsihi. Apabila seseorang salat sendirian, maka dia sujud karena membaca bacaannya sendiri. Dia yang membaca, dia melewati ayat sajdah, maka dia sujud. Nah, falau taraka sujudat tilawati wa raka'a. Nah, kalau dia meninggalkan sujud tilawah, dia udah sholat ini, ya, dia membaca ayat atau surah yang di sana ada sujud tilawah. Namun dia meninggalkan sujud tilawah, maka dia langsung ruku'. Dia langsung ruku'. Tsumma arada ay yasjuda lit-tilawah. Setelah dia ruku', baru dia pengen, kenapa ya tadi saya enggak sujud tilawah? Saya pengen sujud. Boleh enggak? Ya. Padahal dia sudah ruku'. Nah, setelah ruku' itu, apakah boleh kemudian dia sujud tilawah? Kata beliau, lam yajuz.
Tidak boleh, karena sudah lewat waktunya, dia sudah ruku'. Nah, fa in fa'ala ma'al ilmi batalat salatuh, apabila dia melakukannya padahal dia tahu, ya, maka salatnya batal. Nah, dia tahu bahwa itu enggak boleh. Karena menambah apa-apa yang bukan dari salat. Fa in kana qad hawa lirruku'i wa lam yasil ila haddir raki'in jaza ay yasjuda litilawah. Maka apabila dia telah condong untuk ruku' tapi belum sampai kepada keadaan orang-orang yang ruku', kata beliau boleh dia sujud tilawah. Dia sudah baca ayat tilawah. Lalu setelah itu dia ingin ruku', tapi begitu dia ingin ruku', tapi belum sempat ruku', baru mau ruku', ya. Dia baru membengkokkan sedikit badannya misalnya. Lalu pada saat dia membengkokkan dan dia belum ruku', dia ingin sujud tilawah. Nah, apakah ya boleh dia membatalkan rukuknya terlebih dahulu untuk sujud tilawah? Kata beliau boleh. Boleh bagi dia sujud tilawah karena belum sampai kepada batasan rukuk. Walau hawa li sujud tilawah thumma badalahu wa raja'a ila al-qiyam jaza. Ini masalah yang lainnya. Dia ingin sujud tilawah. Ya, dia membaca ayat tilawah. Lalu dia telah mencondongkan dirinya, membungkukkan dirinya untuk sujud tilawah. Kemudian nampak baginya. Artinya dia tidak ingin sujud tilawah. Dia ingin membatalkannya. Walaupun belum sempat sujud, dia baru membungkukkan badannya. Lalu dia ingin membatalkan. Saya ruku aja lah. Nah, sehingga dia kembali berdiri, lalu kemudian dia ruku'. Kata beliau, jaza, boleh yang demikian. Ya. Amma idza asghal munfaridu bis salati liqira'ati qari'in fi shalah aw ghairiha fala yajuzu lahu ay yasjud. Adapun kalau orang tersebut sholat sendirian, ya, dia sholat sendiri, lalu dia mendengarkan bacaan orang di dalam sholat atau di luar sholat. Ya, dia sholat sendiri, misalnya dia sholat sunnah, ya, di sampingnya ada orang yang membaca ayat sajdah. Terserah apakah orang itu sholat, dia membaca dalam sholatnya atau di luar sholatnya. Apakah boleh dia sujud karena mendengarkan ayat sajadah yang dibacakan? Padahal dia di dalam sholat, sedang sholat sunnah. Nah, kata beliau, fala yajuzu lahu ay yasjud, maka tidak boleh bagi dia untuk sujud. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fis salati la syughlan. Sesungguhnya dalam salat itu ada kesibukan. Nah, terdapat kesibukan sehingga kalau seorang, ya, di dalam salat, ya konsentrasinya ke salat. Hubungannya dengan salat yang dia kerjakan. Tidak tersibukkan dengan urusan yang lainnya. Termasuk bacaan orang membaca. Oleh karena itu, seorang yang sedang salat tidak diperbolehkan menjawab orang yang bersin. Tidak diperbolehkan, ya, menjawab salam dengan lafaz. Demikian pula tidak diperbolehkan bagi dia untuk, ya, melakukan sujud tilawah karena bacaan yang datang dari luar. Kalau dia salat sendiri, bukan sebagai makmum. Walau sajada ma'al ilmi batalat salatuh. Kalau dia sujud padahal dia tahu itu, maka salatnya batal.
Maka di sini beliau menyebutkan 4 hukum berkenaan tentang keadaan orang yang sholat sendirian lalu dia membaca atau mendengar sujud atau ayat tilawah. Yang pertama, dia sendiri yang membaca, dia sholat sendiri. Nah, lalu di dalam sholat tersebut dia membaca ayat tilawah. Namun dia tidak ingin sujud tilawah. Dia tidak ingin sujud, namun dia ruku'. Setelah dia ruku', baru dia berkeinginan untuk sujud. Apakah ini boleh? Karir. Apakah ini boleh? Tidak boleh. Naam. Tidak diperbolehkan ya Rifai. Barakallahu fiik. Baik. Keadaan yang kedua, seorang yang sholat sendirian, lalu dia membaca ayat tilawah, dan dia ingin ruku', tapi dia belum sempat ruku', baru dia membungkukkan, belum sempat ruku'. Ketika dia baru membungkukkan, ada keinginan bagi dia untuk sujud at-tilawah. Sehingga dia sujud tilawah. Apakah ini boleh? Abu Musa? Perbolehkan. Nah. Ya. Keadaan yang ketiga, dia sholat sendirian, membaca ayat tilawah. Dia ingin sujud tilawah. Dia ingin sujud at-tilawah. Baru dia membungkukkan badannya, lalu dia ingin membatalkannya. Dia ingin ruku', maka dia kembali berdiri, lalu kemudian dia ruku'. Apakah ini boleh? Riyadi. Boleh. Nah, keadaan yang keempat, seseorang yang sholat sendirian, lalu dia mendengarkan bacaan orang dari luar. Apakah dia sedang sholat, orang itu sedang sholat yang membaca ayat tilawah, ataukah di luar sholat? Ketika sampai ayat tilawah, apakah orang yang mendengarkan ini sementara dia sedang sholat diperbolehkan sujud karena mendengarkan bacaan orang? Abu Sufwan. Tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena di dalam sholat punya kesibukan tersendiri. Nah, ammal musalli fi jama'. Adapun orang yang sholat berjamaah, fa in kana imaman fa huwa kal munfarid. Kalau dia berstatus sebagai imam, maka dia seperti orang yang sholat sendiri. Ya. Karena kalau dia berstatus sebagai imam, maka dialah yang memimpin, dialah yang menuntun, sehingga hukumnya sama seperti hukum-hukum sebelumnya, sholat sendirian. Nah, wa idza sajada al-imamu li tilawati nafsihi wajaba 'ala al-ma'mumi an yasjuda ma'ah. Dan apabila imam sujud karena dia membaca ayat tilawah, maka wajib atas makmum untuk sujud bersamanya. Fa in lam yaf'al batalat salatuh. Kalau dia tidak melakukannya, yakni dia tidak mengikuti imam yang sujud tilawah, maka batal salatnya. Nah, maka batal salatnya, dia harus mengikuti. Fa in lam yasjudil imam lam yajuz lil ma'mumi ay yasjud. Nah, sekarang sebaliknya, imamnya enggak sujud, makmumnya mendengarkan ayat, apakah boleh bagi dia untuk sujud? Tidak boleh bagi dia untuk sujud. Fa in sajada batalat salatu. Kalau dia sujud padahal imam enggak sujud, maka batal salatnya.
maka batal salatnya. Nah, maka ini juga menjelaskan kepada kita, menguatkan apa yang telah kita sebutkan sebelumnya, bahwa kalau asalnya nggak sujud, maka cabangnya pun nggak sujud. Kalau yang membaca nggak sujud, maka yang mendengar pun tidak sujud. Kalau yang membaca itu sujud, maka disunnahkan bagi yang mendengarkan untuk sujud. Ya, ini yang menyimak. Walakin yustahabbu an yasjuda idza faraqa minas salati wala yuta'akkadu. Namun kata beliau, namun dianjurkan dia sujud apabila selesai salat, namun tidak ditekankan. Jadi kata beliau, kalau imamnya membaca ayat tilawah dalam salat, tapi imamnya enggak sujud, ya enggak boleh kita sujud padahal imamnya enggak sujud. Nah, kapan makmumnya ingin sujud? Boleh, tapi setelah salat. Ya, ditunggu sampai selesai salat. Salam, baru makmumnya sujud. Karena sudah lepas dari imam. Nah, namun ini membutuhkan dalil. Ya. Dan juga dibangun di atas pendapat beliau bahwa kalau asalnya sujud, kalau asalnya nggak sujud, maka cabangnya bisa sujud. Ya. Dibangun di atas pendapat ini. Yang sahih bahwa kalau yang membaca itu tidak sujud, maka cabangnya pun enggak sujud. Yang mendengar pun tidak sujud. Wallahu a'lam. Walau sajadal imam wa lam ya'lamil ma'mum. Nah, sekarang permasalahan yang berikutnya. Kalau imamnya sujud tilawah, namun makmum tidak tahu. Apalagi kalau jumlah makmum itu banyak. Kadang-kadang yang di belakang enggak ngerti. Ya. Disangka ketika imam mengatakan Allahu Akbar, disangka ruku. Ya. Ketika imam lagi mengatakan Allahu Akbar, loh, kok enggak sami Allahu liman hamidah? Nah, ya, kadang-kadang terjadi yang seperti ini. Yang di belakang, ya, karena tidak tahu bahwa itu adalah ayat sujud, sehingga dia menyangka bahwa itu ruku, maka dia ruku. Padahal imam sujud. Nah, gimana kalau imamnya sujud, padahal makmumnya enggak tahu? Hatta rafa'al imamu ra'sahu minas sujudi. Sampai imamnya itu mengangkat kepalanya dari sujud. Nah, jadi imamnya mengatakan Allahu Akbar, dia sujud. Makmumnya yang di belakang enggak tahu ruku makmumnya. Nah, lalu setelah itu imamnya mengatakan lagi Allahu Akbar, baru sadar ini. Loh, Allahu Akbar, mestinya sami Allahu liman hamidah. Iya kan? Maka dia kembali. Ada apa ini? Ternyata barulah mereka sadar. Oh, ternyata imamnya sujud tilawah. Nah sekarang imamnya sudah naik dari sujud. Dia sudah mengangkat kepalanya, sudah berdiri lagi. Bolehkah bagi makmum ini untuk sujud? Ya. Padahal imam sudah berdiri. Kata beliau, fahuwa ma'dzurun fi takhallufihi. Maka dia diberi uzur. Ya, karena tidak melakukannya. Wala yajuzu an yasjud, bahkan tidak boleh bagi dia untuk sujud karena sudah tertinggal waktunya. Sudah tertinggal waktunya, sehingga jangan dia sujud. Sudah terlewatkan. Kalau dia sujud berarti dia tidak mengikuti imam. Imamnya sudah berdiri. Ya. Walau alima wal imamu. Walau alima wal imamu ba'uda fi sujudi wajib sujud. Nah sekarang kalau dia mengetahui dalam keadaan imam lama dalam sujudnya, ini dia masih dalam keadaan sujud, ya, wajib sujud, maka wajib sujud.
Atau walau alima wal imam ba'du fi sujudi wajib sujud. Kalau kemudian dia mau tahu, yakni makmum mengetahui, ya, bahwa imam dalam keadaan sujud setelah itu, maka dia wajib sujud. Nah, misalnya imam baca ayat tilawah, lalu imam mengatakan Allahu Akbar sujud. Makmumnya menyangka bahwa imam ruku, maka dia ruku. Ya. Begitu dia ruku, dia melihat, oh, kok yang di depannya pada sujud semua. Paham ya? Yang di depannya pada sujud. Tadi dia ruku. Oh, berarti baru dia tersadarkan. Berarti imamnya sedang sujud tilawah. Nah, dia ingin sujud tilawah dalam keadaan imam masih sujud. Nah, imam masih sujud. Apakah ini boleh? Kata beliau, wajib sujud. Wajib dia langsung sujud untuk mengikuti imam. Ya, maka dia langsung sujud. Falau hawa ila sujudi farafa'a al-imamu wa huwa fil huwi rafa'a ma'ahu wa lam yajuz as-sujudu. Nah, sekarang ya. Jadi beliau menyebutkan sekian gambaran yang mungkin saja akan dihadapi bagi orang yang sedang sholat. Sehingga ini cukup penting ya. Nah sekarang imam membaca ayat tilawah. Lalu dia mengatakan Allahu Akbar, dia sujud. Makmumnya menyangka bahwa itu takbir untuk ruku, maka dia ruku. Ya. Dia ruku. Lalu setelah itu dia melihat orang-orang yang di depannya, kok pada sujud semua? Berarti ini sujud tilawah. Nah, kalau dia melihat imamnya masih sujud dan dia masih mendapatkannya, maka dia turun sujud, wajib hukumnya sujud. Tapi kalau begitu dia ingin turun, ya, begitu dia ingin turun ke sujud, belum sampai ke sujud, imamnya sudah Allahu Akbar, sudah berdiri. Nah, belum sampai dia sujud. Nah, ini kata beliau, ketika imam sudah mengangkat kepalanya, dia baru mau condong ke sujud, maka jangan dia sujud. Dia langsung mengangkat pula kepalanya bersama imam dan tidak boleh dia sujud. Nah, wa kadza dha'iful ladzi huwa ma'al imam. Demikian pula orang yang lemah yang salat bersama imam, alladzi hawa ma'al imam, yang dia ya ingin condong untuk sujud bersama imam. Orang ini ada di saf pertama, dia makmum. Imamnya membaca ayat tilawah. Karena imamnya ini anak muda sehingga gerakannya cepat. Makmumnya ini orang tua. Nah, ya antum ketahui keadaan sebagian sholat. Ya, terkadang imamnya ya gerakannya gerakan seperti orang yang ini subhanallah, seperti perlombaan. Ya. Apalagi kalau pada hari Jumat. Nah, pikirannya bacaannya panjang. Karena panjang, khawatir makmum merasa bosan. Karena demikian sehingga surah sajdah dibaca ya. Nah, seperti orang yang lomba lari 100 meter. Nah, alif lam tanzil ya, dibaca dengan cepat. Nah, imamnya anak muda. Ketika sampai kepada ayat tilawah, dia langsung sujud. Nah, makmumnya ini dia tahu bahwa imamnya akan sujud. Tapi karena dia tua, sudah loyo, nah, ya lambat gerakannya. Nah, lambat. Nah, begitu baru dia mau sujud, imamnya sudah mengangkat kepalanya. Baru dia mau sujud, imamnya sudah mengangkat kepalanya. Nah, bagaimana ini? Dia belum sempat sujud. Kata beliau, maka dia pun tetap harus mengangkat bersama imam. Enggak perlu dia sujud karena dia ma'dzur dalam hal ini. Diberi udzur. Ya. Idza rafa'a al-imam qabla bulughi ad-dha'if ila sujud. Apabila imam mengangkat kepalanya sebelum sampainya orang yang lemah itu ke sujudnya.
Li sur'atil imam wa but'il ma'mum, karena cepatnya gerakan imam dan lambatnya gerakan makmum. Yarji'u ma'ahu wa la yasjud, maka dia kembali bersamanya dan dia tidak sujud. Nah, wa amma idza kana al-musalli ma'muman fala yajuzu an yasjuda li qira'ati nafsihi wala li qira'ati ghairi imamih. Adapun kalau orang yang salat itu berstatus sebagai makmum, maka dia tidak boleh sujud karena membaca bacaannya sendiri ataukah bacaan orang lain selain imamnya. Misalnya pada sholatul zuhur, sholatul asr, ya, dia sebagai makmum. Telah kita jelaskan sebelumnya bahwa dalam sholat sirriyah, maka makmum dianjurkan membaca surah setelah Al-Fatihah. Dianjurkan baca surah. Nah, misalnya makmum baca surah, lalu dia membaca surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat yang paling terakhir kan dianjurkan untuk sujud. Nah, ketika dia membaca itu, apakah dia sebagai makmum boleh sujud karena mendengarkan bacaan dirinya sendiri? Padahal imam entah dia baca apa. Nah, imamnya enggak sujud. Maka kata beliau tidak boleh bagi dia untuk sujud. Enggak boleh. Atau dia mendengarkan bacaan orang lain yang bukan imamnya, juga tidak boleh. Fa'in sajada batalat salatuh. Kalau dia sujud karena bacaan sendiri, maka batal salatnya. Wa yukrahu lahu qira'atus sajdah. Dan dimakruhkan bagi dia membaca ayat sajdah kalau dia sebagai makmum. Wa yukrahu lahu al-isgha'u ila qira'ati ghairi imamih. Dan dibenci bagi dia untuk menyimak bacaan selain imamnya, karena dia dalam salat. Dalam salat ada kesibukan. Sehingga ini beliau menjelaskan hukumnya orang yang sendiri dan hukum imam, hukum makmum. Nah, hukum salat sendiri telah kita sebutkan. Adapun hukum imam, hukumnya sama dengan salat sendiri. Adapun hukum makmum, maka di sana ada beberapa keadaan yang beliau sebutkan. Kalau imamnya membaca ayat tilawah, lalu kemudian imamnya sujud, apa hukumnya bagi makmum? Apakah dia boleh sujud atau enggak boleh? Karir. Masya Allah. Kalau fajar ini butuh konsentrasi ya. Imamnya membaca ayat tilawah. Paham? Lalu imamnya sujud. Bolehkah bagi makmum untuk sujud atau tidak boleh? Boleh sunnah atau boleh mubah? Boleh sunnah. Boleh sunnah ya akhi. Boleh sunnah atau boleh-boleh saja? Sunnah atau mubah? Wajib ya ayyuhan na'san. Wajib ya na'san, Allahul musta'an. Imamnya membaca ayat tilawah, tapi imamnya enggak sujud. Nah, apakah diperbolehkan bagi makmum untuk sujud atau tidak diperbolehkan? Rifai. Tidak boleh. Tidak boleh makruh atau tidak boleh mubah. Ahsan, berarti antum sudah enggak ngantuk. Ya. Enggak boleh sama sekali. Lalu kapan dia boleh sujud? Iya betul. Imamnya sekarang enggak sujud. Setelah sholat. Ya, berdasarkan kalau pendapat Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Nah, tapi kita mengatakan enggak. Ya, enggak perlu dia sujud walaupun setelah sholat. Nah, kalau imamnya sujud tilawah,
Tapi makmumnya nggak tahu bahwa imamnya sujud tilawah sampai imamnya sudah mengangkat kepalanya. Nah, setelah imamnya mengangkat kepalanya, bolehkah bagi si makmum untuk sujud tilawah? Boleh. Hah? Tidak boleh. Tidak boleh mubah atau makruh. Haram. Nah. Ya, kalau dia melakukan, batal salatnya. Nah, itu intinya ya kawan. Ya, artinya kalau imamnya sudah mengangkat kepala sudah, jangan. Ya, nggak perlu lagi kita melakukan hal tersebut. Ma'dzur insyaallah. Baik. Ini jelas ya. Tapi saya kira sampai di sini ya kawan. Antum butuh konsentrasi ya. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal asr. Dan besok karena pelajaran sudah akan dimulai insyaallah tanggal 1. Sehingga pelajaran At-Tibyan ini hanya kita baca di waktu asar. Ba'dal asr ya. Adapun waktu subuh seperti kita kembali kepada kegiatan proses belajar mengajar insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.